Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Valar Morghulis, Valar Dohaeris. All men must die, all men must serve. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang akhir kisah, perjalanan, dan takdir dari Aegon Targaryen the Usurper, sang perampas tahta dari the rightful heir, ratu sesungguhnya Iron Throne Queen Rhaenyra Targaryen. Jadi di sini akan spoiler alert banget, so bagi kalian yang nggak mau ke spoiler bisa skip video ini. Jadi base search material kita di sini ialah novel Fire and Blood and A World of Ice and Fire. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, jadi Aegon kedua Targaryen ini merupakan anak pertama dari King Viserys Targaryen dan Queen Alicent Hightower, dimana mereka ini kan punya 4 anak ya teman-teman. Ada Aegon, Helaena Targaryen, Aemon Targaryen, dan Daeron Targaryen. Nah, nanti si Daeron Targaryen ini di season 3. Aegon kedua Targaryen ini lahir di King's Landing pada tahun 107 after Conquer. Ia dinikahkan dengan adik perempuannya, yaitu Helaena Targaryen, dan ia memiliki 3 orang anak, Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen, dan Maelor Targaryen. Tetapi di versi series House of the Dragon HBO Max, Maelor Targaryen itu di-cut ya teman-teman. Aku nggak tahu itu kenapa di-cut si Maelor Targaryen. Di novelnya Fire and Blood, Maelor Targaryen itu ada sendiri lagi konfliknya nanti. Jadi sangat disayangkan banget ya. Ada perbedaan karakter ya antara Aegon kedua Targaryen di versi series House of the Dragon dan di novelnya Fire and Blood. Dimana kalau di versi series Aegon kedua Targaryen ini sebenarnya tidak menginginkan tahta Iron Throne. Ia dipaksa untuk duduk di Iron Throne oleh Alicent Hightower dan orang-orang sekelilingnya gitu ya, karena mereka yakin bahwa Aegon lah yang pantas duduk di Iron Throne sebagai Raja Seven Kingdom ketimbang Rhaenyra. Tetapi kalau versi novelnya, Aegon ini sebenarnya juga pengen dengan tahta tersebut dari awal ya guys. Makanya klaim dia itu kuat karena dia pun menginginkan jabatan dan tahta tersebut. Jadi agak kayak dibuat berbeda, selalu seperti itu. Apalagi di season 2 kemarin banyak banget bedanya ya dengan versi novelnya. Bahkan J.R.R. Martin pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap penulisan season kedua di blog pribadinya sesaat sebelum ia hapus itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, kenapa J.R.R. Martin kecewa dengan season kedua House of the Dragon itu. King Aegon kedua Targaryen dimahkotai di King's Landing sebagai raja berikutnya sesudah King Viserys di Dragon Pit, setelah terjadi konspirasi antar para orang-orang yang mendukung Aegon kedua Targaryen, termasuk Otto Hightower, Alicent Hightower, dan beberapa house yang ikut dalam council mereka berkhianat dan tidak setia dengan Rhaenyra Targaryen. Di versi novelnya, Aegon kedua Targaryen dimahkotai dengan mahkota permata merah Aegon the Conqueror langsung oleh Hand of the King, Sir Criston Cole, di Dragon Pit di hadapan para penduduk King's Landing dan para High Septon the Fate Seven, memicu perang saudara terbesar antar Targaryen Civil War the Blacks and the Greens. Aegon kedua mengendarai naganya Sunfire, naga emas golden tercantik di Westeros. Sunfire lahir dan menetas bersama dengan Aegon kedua di keranjang bayinya. Lengkap dengan pedang Valyrian Steel Blackfire, Aegon memimpin Seven Kingdom, sedangkan di Dragonstone, Rhaenyra dimahkotai dengan mahkota King Viserys dan diakui sebagai Ratu Seven Kingdom oleh The Black Council. King Aegon kedua Targaryen merubah sigil atau lambang Targaryen keluarganya menjadi lambang naga emas berkepala 3 dan banner berwarna hijau, mengikuti warna dari House Hightower ibunya. Liciknya The Greens menyembunyikan tubuh King Viserys yang sudah mati menjadi mayat selama 7 hari hanya untuk berkhianat dan mengambil tahta Rhaenyra, mempersiapkan Aegon kedua menjadi raja selanjutnya. Baik The Green Council, House Lannister, Baratheon, Hightower, Alicent, Helaena Targaryen, Aemon Targaryen, dan Daeron Targaryen, mereka semua mendukung klaim dari King Aegon kedua Targaryen ini. Tidak seperti di series, di mana Aemon malah berkhianat dan menganggap Aegon adalah musuh, hendak membunuhnya agar bisa mendapatkan tahta. Konflik pun makin memanas ketika si Aemon ini berhasil membunuh Lucerys Velaryon di Storm End dan memicu Daemon meminta
balasan son for son. Sebagai ganti, anak pertama dari Aegon kedua Targaryen, Jaehaerys Targaryen, harus mati dibunuh dalam tragedi Blood and Cheese. Nah, disinilah ya pembuka awal dari Civil War ini dan kemarahan dari King Aegon kedua Targaryen. Ia pun mulai menyusun rencana bagaimana bisa menyerang pasukan The Blacks ini. Dalam peperangan besar yang terjadi sepanjang sejarah Civil War The Blacks and the Greens ini, yang betulan merenggut kehebatan dan juga kehidupan dari Aegon kedua Targaryen ini adalah ketika pertempuran di Battle of the Duskendale. Setelah terjadi Battle of the Burning Mill, beberapa battle lainnya, dan yang paling besar itu ialah di sini Battle of the Duskendale, di mana di sini jugalah mati Princess Rhaenys Targaryen dan naganya Meleys, serta jatuhnya Aegon kedua Targaryen dengan banyak luka di sekujur tubuhnya dan sekaratnya naganya Sunfire itu. Kalau di versi novel sebenarnya itu memang murni dari serangan Meleys ya teman-teman, dan memang baik Aegon dan Aemon saling bekerja sama untuk mengalahkan Princess Rhaenys. Tapi kalau di versi seriesnya enggak ya, kayak dibuat bahwa Aemon inilah yang berkhianat dan menyerang si Aegon. Akhirnya Aegon pun patah tulangnya, sebagian badannya terbakar, bahkan sudah tidak bisa berjalan lagi. Ia bahkan kecanduan Milk of the Puppy atau sejenis painkiller yang membuatnya jadi kecanduan Milk of the Puppy, penghilang rasa sakit painkiller itu. Perang King Aegon kedua Targaryen ini pun berlanjut ketika terjadi Fall of the King's Landing, di mana Daemon dan Rhaenyra datang langsung ke King's Landing untuk menangkap dan memenggal kepala para pengkhianat, termasuk Alicent dan King Aegon kedua Targaryen. Tetapi ia selamat karena Lord Larys Strong itu segera menyembunyikan si Aegon kedua Targaryen ini ya. Dibawalah dia ke Dragonstone, karena di Dragonstone pengamanannya tengah lengah dan salah satu dari member The Black Council Rhaenyra itu berkhianat ya teman-teman, dan malah mempersilahkan si Lord Larys Strong serta King Aegon kedua Targaryen untuk bersembunyi di Dragonstone. Disinilah pada akhirnya terjadi pembantaian baik naganya Baela Simon Dancer serta naga Greygos. Aku nggak tahu apakah naga Greygos ini juga akan muncul di series, tapi ini adalah naga yang wild atau naga liar gitu ya guys. Serta disinilah akhirnya Princess Rhaenyra menutup mata. Nah, terkait tragedi si Rhaenyra Targaryen ini aku juga nggak tahu apakah akan sama dengan di novel atau di series, karena kalian udah lihat lah ya, akhir dari season kedua benar-benar melenceng banget dari novelnya Fire and Blood. So aku nggak bisa berkata-kata gimana sebenarnya nasib Rhaenyra ini. Dan pada akhirnya sekali lagi King Aegon ketiga Targaryen berhasil mengalahkan Rhaenyra baik pun Daemon dengan kos atau harga. Para keluarganya pun banyak yang mati, serta runtuhnya dinasti Targaryen sedikit demi sedikit dengan berkurangnya naga mereka, bahkan hampir punah guys. Sekali lagi King Aegon kedua Targaryen pun memimpin, tetapi dia tidak duduk di Iron Throne karena ia sudah hancur badannya. Ia hanya bisa duduk di kursi rodanya itu. Disinilah akhirnya Corlys Velaryon bermain, di mana berkonspirasi untuk membuat sebuah racun untuk membunuh King Aegon kedua Targaryen itu dengan racun guys. Ya mirip-mirip kayak Joffrey lah. Jadi ketika Hour of Wolf atau pasukan Old Man Cregan Stark dari utara datang ke King's Landing untuk membereskan masalah perang Civil War The Green and the Blacks ini, barulah nanti Corlys Velaryon ini akan tertangkap bahwa dialah yang sebenarnya merencanakan pembunuhan terhadap King Aegon kedua dengan memberikannya racun gitu guys. Tetapi sebelum King Aegon kedua Targaryen ini mati diracun oleh Corlys Velaryon, dia ini sempat ya menyelamatkan anak Rhaenyra, Prince Aegon ketiga Targaryen, dan dinikahkan dengan anaknya Princess Jaehaera Targaryen. Tetapi pernikahan mereka nggak lama karena Jaehaera itu kena mental banget, hatinya nggak bisa pulih dengan apa yang terjadi dengan keluarganya dan semua orang-orang yang ia sayangi, sehingga Jaehaera ini nanti akan bunuh diri gitu. Dan Aegon ketiga Targaryen selepas matinya si King Aegon kedua, ia naik tahta mencari pendamping baru yaitu Daenerys Velaryon. Sebenarnya kalau di versi novel sendiri King Aegon kedua Targaryen ini kurang tersorot aksinya, karena setelah kejadian Battle of the Duskendale ia sudah tidak lagi terjun ke lapangan ya, lebih ke saudara-saudaranya si Aemon Targaryen dan Daeron Targaryen, sehingga kematiannya pun itu juga karena diracun, tidak di medan tempur. Beda dengan Daeron dan Aemon yang mati di medan tempur, sehingga sangat disayangkan sekali ya keserakahan akan jabatan dan posisi serta ketidakmasuk akalan pengkhianatan yang dilakukan oleh The Greens terhadap The Blacks
Daenerys. Ini menuntun kehancuran dari House of Targaryen serta punahnya naga-naga mereka. Oke teman-teman semua, jadi itu ya sedikit spoiler tentang nasib dari King Aegon kedua Targaryen ini. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.